Ya, oke. Simulasi sistem persediaan. Jadi ini agak berbeda dengan sistem antrian ya. Jadi kalau sistem antrian kita simulasikan ada orang datang, dilayani, kemudian selesai dilayani. Kalau di dalam sistem persediaan, fokus kita bukan pada proses layanannya, tapi pada jumlah persediaan yang ada di gudang ya atau di sistem kita. Naik turunnya persediaan itu yang kita simulasikan. Jadi yang kita simulasikan adalah kebijakan sistem persediaan yang dijalankan ya, kemudian nanti kita evaluasi berdasarkan biayanya. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya, mungkin refreshing dulu ya, Anda sebelumnya sudah di sistem persediaan, sudah mengenal beberapa model. Jadi yang pertama, Anda sudah kenal ini fixed order quantity. Fixed order quantity ini artinya berarti jumlah pemesanan itu selalu sama ya, sebesar nilai Q di sini. Tapi intervalnya bisa beda-beda gitu ya. Jadi artinya kalau kita terapkan fixed order quantity, ingatnya gampang, pokoknya kalau tiba waktu pesan, pesannya sejumlah tertentu. Tapi jarak dari satu pemesanan ke pemesanan berikutnya bisa bervariasi, nggak sama. Yang menentukan apa? Yang menentukan macam-macam, misalnya ya stok di gudang sendiri. Jadi kalau sudah mencapai batas harus dilakukan pemesanan, maka dilakukan pemesanan. Tapi kalau pemesanannya harus dilakukan, jumlahnya sama. Ini kebalikannya dengan sistem fixed order interval. Ya. Jadi kalau di sini kita tentukan, pokoknya interval tiap 5 hari kita harus pesan. Perkara nanti pesannya sedikit, pesannya banyak, jumlahnya beda-beda tiap kali pemesanan, ya, variabelnya bisa kita sebut Q1, besok Q2, besok Q3, artinya dia Q ini nggak sama nilainya. Kalau fixed order quantity, nilai dari Q sama, intervalnya yang beda. Fixed order interval, intervalnya yang sama, jumlah yang dipesan yang bisa bervariasi. Ini seharusnya sudah disinggung ya di dalam mata kuliah sistem persediaan. Yang tidak disinggung di dalam mata kuliah sistem persediaan ini nanti yang akan kita pakai ini sistem S kecil, S besar. Sebetulnya ada kombinasi juga ya. Jadi sistem persediaan juga bukan hanya 3 ini ya, tentu ada banyak. Ini yang umum-umum saja ya. Jadi yang S kecil, S besar ini yang akan kita pakai sebagai contoh pembahasan ya. Nah, maksudnya apa ini S kecil, S besar? Jadi S kecilnya itu di sini adalah batas persediaan untuk pemesanan ya. Jadi artinya apabila ini sudah tercapai angkanya dan nanti di dalam contoh kita set kalau sudah lebih kecil dari batas ini kita lakukan pemesanan. Mirip seperti mungkin ingat apa ini? Mirip seperti reorder point. Ya. Tapi kalau reorder point biasanya kalau sampai kena pada angka itu, ya itulah kita harus melakukan pemesanan ya. Tapi kalau dalam contoh kita, ini nanti kalau lebih kecil ya, jadi kita pakai lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Tapi kira-kira konsepnya sama. Apabila angka ini sudah dicapai oleh jumlah persediaan yang ada di gudang, maka itu adalah menunjukkan waktu untuk diperlukan pemesanan. Kemudian parameter yang satunya S besar, ini adalah batas maksimum persediaan. Jadi batas maksimum persediaan yang diinginkan untuk ada di gudang itu berapa banyak. Bisa saja sama dengan kapasitas gudang, tapi bisa kurang dari kapasitas gudang ya, tergantung kebijakan kita. Jadi apabila kita ingin mencoba mensimulasikan sistem persediaan S kecil S besar ini, maka parameter ini yang disimulasikan. Kombinasi dari S kecil S besar berapa yang terbaik untuk kondisi gudang kita sehingga biayanya bisa minimal. Nah, pemesanan seandainya diperlukan pemesanan, maka pemesanan sebesar Q itu nilainya adalah S besar dikurangi posisi inventory pada waktu itu. Jadi perhatikan
untuk jumlah pemesanan Q ini saya pasang indeks T, ya artinya dia adalah fungsi waktu dari T. Ya, jadi artinya pada waktu yang berbeda jumlah pemesanannya bisa berbeda. Berarti ini kita ibaratnya seperti key di fixed order interval tadi ya, karena bisa berbeda-beda. Pemesanannya sebesar key, yaitu nilai dari S besar dikurangi inventory pada waktu T, pada T saat itu. Ya, jadi berarti kan kalau kita nulis persamaan seperti ini, Q ini ada indeks T, jadi dia fungsi waktu dari T, I ini ada indeks T, fungsi waktu dari T juga, tapi S tidak ada T-nya ya, karena S ini konstanta saja, konstanta yang kita tetapkan sebagai batas maksimum persediaan. Pemesanan sebesar Q ini akan dilakukan kalau pada saat evaluasi kita dapatkan jumlah persediaannya di bawah S kecil. Jadi ini sistem yang kita pakai ya, yang akan kita pakai untuk contoh simulasi sistem persediaan dengan parameter S kecil dan S besar. IT jumlah persediaan pada waktu T ya. Jadi ini adalah notasi yang akan kita pakai. Contoh ya, untuk ilustrasi dari S kecil, S besar, dan dampaknya pada jumlah yang dipesan tadi ya. Misalkan kita pakai sistem S kecil, S besar, S kecilnya 3, S besarnya 8. Maka misalkan pada suatu saat T, pada jumlah inventory pada saat T itu sama dengan 2, seandainya kita harus memesan, maka jumlah yang dipesan adalah S besar 8 dikurangi posisi inventory 2, yaitu 6. Ya, 6 ini tentu dalam contoh yang kita pakai nanti, biasanya kalau kita pesan ke supplier, itu barang tidak langsung datang ya, jadi nanti perlu ada jeda waktu, ada lead time bagi supplier untuk bisa memenuhi order yang kita pesan. Kalau IT-nya sama dengan 4 gimana? IT-nya sama dengan 0. Karena belum lebih kecil dari S kecil kan? Jadi kalau pada saat evaluasi persediaan, jumlah inventory-nya 4, masih di atas S kecil, kita tidak perlu pesan. Ya, jadi KT-nya sama dengan 0. Nah, contoh lain lagi yang berbeda, bagaimana kalau minus 1? Wah, kok bisa posisi persediaan sama dengan minus 1? Jadi minus ini hanya mungkin di dalam setting di mana kita mengizinkan ada back order. Ya, jadi nanti ada dua kemungkinan ya di dalam sistem persediaan yang umumnya bisa terjadi, yaitu back order atau loss sale. Kalau back order dimungkinkan nilai minus. Ya, minus ini artinya berarti kita punya hutang kepada konsumen. Ada satu unit yang kita belum penuhi dari permintaan konsumen. Kalau loss sale gimana? Kalau loss sale nggak ada minus. Ya, jadi artinya kalau loss sales itu ketika terjadi permintaan kita tidak bisa memenuhi, maka ya sudah kita kehilangan kesempatan ya. Inventory minimumnya 0. Jadi tidak ada minus. Nah, ini memang kalau di dalam back order kita mengizinkan minus. Artinya di gudang ya tidak mungkin secara fisik minus, tapi di pembukuan kita tulis minus. Karena itu artinya kita masih punya hutang kepada konsumen. Jadi kalau minus, yang dipesan berapa? IT-nya sama dengan 8 dikurangi minus 1 berarti 9. Jadi lihat di dalam contoh-contoh ini ya. Kalau posisi inventory 2, kita pesan sebanyak 6. Nanti kalau selama lead time itu tidak ada lagi permintaan, maka ketika 6 unit ini datang, ditambahkan dengan posisi inventory sebelumnya pada saat kita melakukan pemesanan 2, maksimum 8 kan? Ya. Jadi di gudang tetap ada 8. Contoh yang ketiga, kalau posisi inventory minus 1, pada saat kita lakukan pemesanan, pada saat kita evaluasi, kemudian kita pesan sebanyak 9, contohnya ya. Maka nanti
kalau antara saat kita pesan dengan saat pesanan kita datang, ya, atau kita sebut lead time order itu tidak ada permintaan, maka ketika 9 ini datang, yang terjadi apa? 1 unit diserahkan kepada konsumen, ya konsumennya ditelepon, ini udah datang nih barangnya, kita kirim 1, sedangkan sisanya 8 kita simpan di gudang. Ya, jadi kalau Anda lihat dari contoh-contoh ini akan berdampak yang kita simpan di gudang tidak akan lebih dari 8. Ya, jadi itu menunjukkan fungsi dari S besar di sini. Ya, batas maksimum yang kita izinkan untuk kita simpan. Sementara yang S kecilnya ini adalah seperti fungsinya reorder point. Jadi kalau sudah di bawah S kecil, kita pesan. Kalau masih di atas S kecil, kita tidak pesan. Ya, oke ya. Mudah-mudahan ini penjelasannya jelas dari mekanisme sistemnya ini. Nanti bisa direview kembali dari recordingnya kalau masih kurang jelas. Kita lanjutkan ya. Persoalan lain sekarang, kapan kita melakukan evaluasi? Ada 2 macam pendekatan. Kita bisa melakukan evaluasi di awal periode atau akhir periode. Sebetulnya awal dan atau akhir itu sama ya. Awal periode ke-1 itu berarti akhir periode ke-0. Begitu juga seterusnya awal periode kedua itu akhir periode ke-1. Ini model-model sistem persediaan yang evaluasinya itu seperti ada jadwal rutin untuk stok opnam. Jadi tidak dilakukan setiap waktu, tapi dilakukan secara periodik. Model lain yang bisa kita pakai, itu kalau evaluasinya setiap terjadi permintaan. Nah, mungkin ini sistemnya udah computerized. Jadi kita nggak usah nunggu stok opnam, tapi begitu setiap terjadi permintaan, udah ketahuan di komputer bahwa persediaan kita tinggal jumlah tertentu, sehingga kita bisa melakukan keputusan apakah pada saat itu mau pesan atau tidak. Ya, jadi nanti ini punya dampak yang berbeda di dalam sistem. Kalau yang awal atau akhir periode, ada kemungkinan nanti di tengah periode, artinya ketika belum awal atau belum akhir periode, itu sudah di bawah S kecil, posisi inventorinya, kita tetap tidak pesan. Ya, karena polisinya kita setting seperti itu. Ini juga biasanya pemilihan metode evaluasi atau ya pemilihan metode evaluasi ini juga dipengaruhi dari biaya ya. Nanti kita lihat komponen-komponen biayanya. Kalau biaya per sekali pesannya itu misalkan mahal, maka biasanya kita akan cenderung pakai yang nomor 1 ini. Jadi artinya kalau tiap sekali pesan mahal, jadi ongkos transportasinya mahal, ongkos kirimnya misalnya mahal. Kita biasanya pakai yang nomor 1 ini. Sudah, jadi kalau misalkan selama periode yang di tengah-tengah ya, bukan awal atau akhir itu posisi inventorinya udah minus, ya nggak apa-apa, kita nggak pesan, tunggu aja nanti sampai akhir periode baru kita pesan. Karena kalau kita pesan terlalu sering, biayanya mahal. Sementara model yang kedua, ini biasanya kita pakai kalau biaya pesannya tidak terlalu mahal. Jadi kalau terjadi permintaan dan kita udah punya komputer sistem, kita bisa memantau jumlah persediaan setiap waktu, kita bisa pesan begitu terjadi permintaan. Jadi artinya tidak harus nunggu di awal atau akhir periode. Soal untuk ujian biasanya kita variasi. Kadang-kadang kita pakai yang model yang A di awal atau akhir periode, kadang-kadang juga bisa kita pakai yang B. Ya, tiap kali terjadi permintaan itu kita evaluasi. Keacakan data kalau pada sistem antrian ya kita kemarin ada 2 data random yang kita pakai, yaitu waktu kedatangan pelanggan ya. Kita generate bilangan randomnya untuk antar kedatangannya. Kemudian jadwalnya kita tentukan berdasarkan waktu antar kedatangan itu. Jadi antar kedatangan ditambah clock sekarang sama dengan kedatangan berikutnya dan seterusnya ya. Data random yang lain kalau di dalam sistem antrian itu lama server melayani pelanggan ya, service time. Nah, kalau di dalam sistem antrian sederhana, ya cuma 2 ini biasanya ya, yang kita pakai untuk mengacak
kondisi dari sistem. Sedangkan kalau di dalam sistem persediaan, yang nanti akan kita lihat ya, keacakan bisa terjadi pada waktu kedatangan demand. Jadi sama seperti kedatangan pelanggan di dalam sistem antrian, kedatangan demand ini juga bisa menggunakan bilangan random. Ya, jadi antar kedatangan demand dari demand yang satu ke T berikutnya itu kita minta komputer mengenerate bilangan random. Bisa juga dari jumlah demand-nya. Jadi jumlah demand-nya besarnya berapa itu juga bisa kita gunakan data random. Kadang-kadang 2 unit, kadang-kadang 3 unit, kadang-kadang 10 unit, dan seterusnya. Apalagi, lead time dari supplier, ini juga bisa kita acak. Jadi artinya kalau kita pesan, supplier kirim dalam waktu berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu bisa kita acak. Ya. Nah biasanya kita bisa juga mengkombinasikan. Jadi mungkin yang kita acak 2 aja misalnya ya. Yang lead time tidak perlu kita acak. Atau mau kita acak semua juga bisa. Ya, atau kita acak misalnya jumlah demand-nya dengan lead time-nya ya, waktu kedatangannya konstan, tiap berapa hari selalu datang. Atau jumlah demand-nya yang konstan, waktu kedatangan dan lead time dari supplier yang acak. Jadi bisa kita kombinasikan dari ketiga data di atas, ketiga informasi di atas. Sama seperti sistem antrian, meskipun hanya ada 2 data acak ya, yaitu antara kedatangan pelanggan dan lama layanan server, kita bisa pilih sebetulnya salah satu juga cukup ya. Nah, biaya ada beberapa biaya nanti akan kita pakai untuk menghitung total biaya persediaan ya, biaya per sekali pesan ke supplier. Kita tulis atau kita sebut aja parameternya dengan nilai K. Jadi apabila kita ada pemesanan ya, artinya QT-nya lebih dari 0 ketika dilakukan evaluasi ya. Ingat kembali tadi persamaannya, QT sama dengan S besar dikurangi posisi inventory pada waktu itu. Apabila ditemukan bahwa QT-nya lebih dari 0, berarti harus melakukan pemesanan, maka kita lakukan pemesanan dan itu menimbulkan biaya konstan sebesar K. Ya, kita sebut K. Tentu apabila kita tidak pesan, jadi pada waktu evaluasi inventory, ternyata S kecilnya atau inventorinya masih di atas S kecil. Berarti kita nggak pesan kan? Kitanya sama dengan 0. Maka ya kalau tidak ada pemesanan, tidak ada biaya order cost, ya, biaya per sekali pesan. Jadi ini cuma bisa 0 atau K, ya, seperti biaya tetap, ya, tidak tergantung dari jumlah barang yang dipesan. Pokoknya kita mau pesan 10, mau pesan 20, mau pesan 100, tiap kali pemesanan itu ada muncul biaya sebesar K. Kalau nggak pesan, biayanya 0. Ya, itu order cost ya. Kemudian harga per unit barang. Kita lambangkan dengan I, satuannya per unit. Biaya-biaya lain, biaya simpan, biaya holding cost, satuannya per unit, per waktu. Kemudian salah satu dari 2 hal berikut, yaitu biaya back order cost atau biaya lost sales. Jadi ini tidak mungkin terjadi dua-dua, hanya bisa terjadi salah satu. Ya. Kalau sistemnya pakai back order, ya back order. Kalau sistemnya pakai lost sale, ya lost sale. Tidak mungkin terjadi dua-dua. Ya. Oke ya, jadi itu data-data yang akan kita pakai. Nah sekarang contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya misalkan diterapkan sistem dengan S kecil, S besar, S kecilnya 2, S besarnya 10. Kemudian ada informasi persediaan awal 8 unit. Ya, setelah itu evaluasi persediaan dilakukan tiap awal minggu. Berarti kalau dalam satuan hari, setiap interval 7 hari. Lead time, ya tadi kita bilang ini bisa kita acak juga datanya.
Tapi untuk contoh ini kita sederhanakan, khusus untuk lead time-nya kita tetapkan 3 hari, konstan ya. Jadi kita pesan pada hari ke-7 misalnya, maka barangnya akan datang pada hari ke-10. Konstan seperti itu. Ya, jadi ini informasi dari kasus yang akan kita pakai. Mungkin Anda bisa catat dulu ya. Jadi S kecil S besarnya, S kecilnya 2, S besarnya 10, persediaan awal atau berarti I 0 ya. I pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan 8 unit. Kemudian sistem persediaannya kita pakai sistem dengan evaluasi tiap awal minggu. Jadi begitu simulasi dimulai kita evaluasi, nanti tiap 7 hari kita lakukan evaluasi kembali. Ya, lead time konstan 3 hari. Kemudian data kejadian dan besarnya demand. Jadi tadi ada 3 yang bisa kita acak ya. Kejadian waktunya, besarnya demand, waktunya demand, besarnya demand, dan lead time. Jadi lead time kita putuskan untuk dibuat konstan, tapi waktu kejadian dan besarnya demand, ini kita anggap aja data bilangan randomnya kita dapat seperti tabel ini. Jadi antar kedatangannya jaraknya 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 5. Ya. Itu data bilangan random untuk antar kedatangan yang diberikan oleh komputer. 2, 3, 3. Jadi yang diberikan komputer bukan T-nya ini ya, tapi antar kedatangannya yang di-generate dengan bilangan acak. Kemudian besarnya demand juga di-generate acak. 4, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 1. Gitu ya. Oke, kemudian biaya simpan Rp200 per unit per hari. Kalau biaya simpan satuannya per unit per hari. Biaya back order satuannya Rp500 per unit Rp500 per unit per hari. Nanti kalau ini loss sales, yang ada hanya rupiah per unit atau satuan uang per unit ya, tidak ada per hari. Karena begitu terjadi loss sales, ya sudah loss sales-nya berapa unit, itu kita kalikan dengan biayanya. Tapi kalau back order ini ada satuan per hari. Ya, karena artinya back order ini semakin panjang kita menunda, itu kita asumsikan berpengaruh pada kepuasan konsumen. Jadi semakin panjang kita nunda back order, maka semakin mahal juga ya. Jadi kelipatan hari. Angkanya ini kelipatan unit, kelipatan hari. Tapi kalau sales, karena konsumennya begitu dia mau beli barangnya nggak ada, ya sudah dia nggak beli di tempat Anda, dia pergi ke tempat lain, sudah hilang. Tidak ada lagi parameter per hari ya. Jadi dia tidak dikalikan per hari kalau kasusnya loss sales. Biaya pesan, ini K sama dengan 15.000, kemudian harga barang 1.000 per unit. Ya. Oke, ini data-datanya. Nanti tabel yang di atas ini tetap akan bisa Anda lihat di dalam simulasi yang akan kita tampilkan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan ini yang Anda diminta. Ya. Pertama, Anda diminta menggambarkan grafik hubungan antara T dengan IT. Ya, sumbu X-nya nanti T, sumbu Y-nya nanti IT. Jadi hubungan antara waktu dan persediaan. Kemudian nyatakan jadwal kejadian event dalam event list berikut. Ini kalau yang di dalam sistem antrian kemarin, ini yang ada di pojok kanan atas itu ya. Jadi kalau kemarin untuk sistem antrian ada arrival, ada departure, di sini ada O ini untuk order datang, order yang dari supplier, jadwal kedatangannya ya. Kemudian D ini demand, E ini untuk evaluasi. Jadi perhatikan pada saat T sama dengan 0, kita jadwalkan kedatangan demand berikutnya itu adalah pada T sama dengan 2. Dari mana ini? Dari data yang ini, sebelumnya ini ya. Pada T sama dengan 2 akan ada demand sebesar 4. Jadi ini 2. 7 dari mana? Untuk evaluasi. 7 untuk evaluasi ini karena evaluasinya tiap minggu, jadi tiap 7 hari, maka jadwal untuk evaluasi adalah pada hari ke-7.
Nah, yang O, kenapa kok kita isi dengan tak hingga? Ini adalah event untuk kejadian kedatangan order yang dipesan ke supplier. Karena di awal simulasi kita belum melakukan pemesanan ke supplier, maka ini nggak mungkin terjadi kan. Sama seperti sistem antrian untuk departure. Ketika di awal kita set dengan tak hingga juga, karena apa? Tidak mungkin terjadi ada kepergian selesai layanan kalau belum ada kedatangan. Ini prinsipnya juga sama. Tidak mungkin terjadi ada order datang dari supplier kalau kita belum pernah melakukan pemesanan. Jadi nanti sampai kita sudah melakukan pemesanan, baru tak hingga di sini akan berubah. Nah, jadi event list-nya pergerakannya dari T sama dengan 0, terus kemudian caranya gimana? Lihat yang paling kecil ya, pindah ke T sama dengan 2, nanti di T sama dengan 2 yang berubah apa? Oh, ini belum berubah. E belum berubah. Tapi D berubah 5. Dari mana? Ya, kita lihat kembali ke sini. Dari 2, kemudian jadwal berikutnya 5, nanti jadwal berikutnya 8, dan seterusnya. Jadi, D ini berubahnya mengikuti tabel yang sebelumnya tadi ya, 2, 5, 8, dan seterusnya. Tapi berubahnya tiap kali terjadi kedatangan demand. Ya, kemudian Anda diminta untuk melengkapi tabel pada halaman berikut hingga T sama dengan 25, dan terakhir nanti hitung total biaya. Jadi tabel yang diminta untuk dilengkapi adalah ini. Ini nanti pada waktu ujian Anda bisa tuliskan, bisa enggak ya, tergantung diminta atau enggak. Kalau enggak diminta juga enggak usah dibuat. Jadi ini supaya jelas saja ya, pada T sama dengan 0, yang terjadi apa? Terjadi evaluasi saat simulasi mau dijalankan, tidak ada demand, kemudian posisi inventorinya pada T sama dengan 0 itu 8 unit, area holding dan area shortage itu 0, nanti akan saya jelaskan dengan grafik. Kemudian tidak ada order cost, 0. Jalan ke T berikutnya, yaitu apa? T sama dengan 2, eventnya demand sebanyak 4 unit, sehingga posisi inventory berkurang dari 8 menjadi 4. Ya. Area holdingnya 16 dan seterusnya. Oke, ini nanti akan kita lihat ya, kita jalankan simulasinya. Ini kita break dulu ya sesi pertama ini. Saya stop sharingnya. Recordingnya juga akan saya hentikan dulu. Kita ada sisa waktu 1 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, recordingnya saya stop dulu.